berdoa, mendoakan kebaikan kaum muslimin, mendoakan kebaikan negara kesatuan Republik Indonesia. Kepada Abang bersilakan. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat kaum muslimin dan bapak-bapak para penguasa yang sedang berusaha melaksanakan kekuasaan untuk kejayaan kaum muslimin di kota Bogor ini. Semoga pemerintahan yang sedang dijalankan ini berusaha menegakkan Islam di negeri ini, dan kekuasaan itu merupakan sebuah kendaraan yang bisa membawa penguasa ke dalam surga, atau sebaliknya, jika salah memerintah negara dengan kekuasaan akan membawanya ke neraka. Oleh karena itu, kami datang dari Jakarta sengaja bergabung dengan kaum muslimin yang ada di kota Bogor yang kelihatannya tidak banyak, tetapi ruh ini insya Allah dimiliki oleh seluruh kaum muslimin di Indonesia. Meskipun yang tampil sedikit, tetapi yang meyakini keyakinan ini adalah ratusan juta kaum muslimin, bahwa Syiah bukan Islam, dan Syiah itu adalah musuh Islam. Karenanya kaum muslimin jangan ragu bahwa Syiah bukan Islam. Saya sudah menulis sebuah buku bahwa Syiah bukan Islam. Untuk itu pada kesempatan yang ringkas ini saya tidak mau berpanjang kalam, tetapi ingin membaca sebuah hadis Nabi, bagaimana sikap Muslim terhadap Syiah yang telah diramalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sejak 1370 tahun yang lalu. Beliau sudah meramalkan akan munculnya kelompok ini yang akan sangat berbahaya bagi kaum muslimin. Karena itu perintah beliau untuk kita menghadapinya bukan hanya dengan bicara, tetapi dengan peperangan. Dan Nabi memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memerangi mereka. Jika tidak, mereka yang akan membunuh kita dan menyembelih keturunan kita sampai hari kiamat. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, sebuah buku yang saya tulis, Fakta Syiah Bukan Islam. Di sini saya tulis berbagai-bagai hadis dalam segala redaksinya. Antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya, kuntu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu Ali, dan bersama Nabi juga adalah Ali bin Abi Thalib. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, katanya, ya Ali, wahai Ali, saya kunu fi ummati kaumun, akan muncul di tengah-tengah umatku satu kaum, yantahiluna hubbana ahlal bait, mereka mengklaim mereka sangat mencintai kita, yaitu ahli bait.
Itu klaim mereka. Akan datang pada umatku satu kelompok yang mengklaim diri mereka sangat mencintai ahli bait, yaitu kelompok kita. Lahum nabazun, mereka satu kelompok, yusammuna Rafidhah, mereka menamakan dirinya Rafidhah. Subhanallah, ramalan Nabi SAW benar-benar muncul di tengah-tengah kita pada hari ini. Oleh karena itu, apa sikap kamu? Faqtuluhum fa innahum musyrikun. Kalau ketemu dengan mereka, bunuh mereka karena mereka musyrik. Maka sikap yang ditunjukkan oleh Arab Saudi pada hari ini. Tahun lalu mereka berusaha bagaimana membunuh kaum muslimin di tengah-tengah jemaah haji. Sekian ratus orang yang meninggal dunia, bahkan ribuan orang yang meninggal dunia. Lalu mereka mengancam untuk memerangi Irak, memerangi Arab Saudi. Dan pada tahun ini alhamdulillah pemerintah Arab Saudi membuat keputusan yang cerdas. Mereka tidak diizinkan masuk ke semenanjung Arab. Oleh karena itu kita di Indonesia, jemaah sekalian, terutama pemerintah ya Bogor Raya ini, kita datang untuk memberikan nasihat. Nasihatnya seperti apa? Supaya tidak mengizinkan kegiatan Syiah dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Yang kedua, jangan sampai pemerintah Republik Indonesia menerima sogokan dari orang Syiah Iran, karena mereka masuk ke Republik Indonesia dengan membawa uang yang banyak. Lalu kegiatan mereka diizinkan. Sekali-kali uang yang demikian itu hukumnya haram, karena dia mencoba menyogok pemerintah untuk melaksanakan kegiatan. Maka Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita, faqtuluhum fa innahum musyrikun. Bunuh mereka karena mereka adalah musyrik. Hari ini warming up, hari ini pemanasan. Barangkali suara ini didengar oleh orang Syiah, dan orang Syiah akan memperhatikan betul-betul apa kegiatan orang Sunnah. Dan memang mereka sudah perhatikan, karena itu di mana negeri orang Sunni berusaha untuk dibunuh dengan cara bersekutu dengan kafir-kafir internasional untuk membunuh kaum muslimin dengan segala rekayasanya. Hari ini mereka coba untuk membunuh kaum muslimin di Suriah. Mereka kira dalam beberapa hari mereka dapat menghancurkan mujahidin Suriah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melindunginya. Mereka dihancurkan oleh mujahidin, walaupun mujahidin jumlahnya sedikit. Dan andai kata hal itu terjadi di negara Republik Indonesia, yang akan mengalami penistaan adalah orang Sunni. Tetapi jangan main-main. Orang Sunni walaupun tidak bergerak sekarang ini, atau baru mulai bergerak, tapi insya Allah menyimpan di dalam hatinya cinta mati syahid. Allahu Akbar. Aiskariman aw mutsyahidan. Hiduplah mulia atau mati syahid. Karena itu jemaah sekalian, walaupun kita sedikit jumlahnya, ya, intensitas kegiatan yang seperti ini jangan melemah. Hari ini kita mulai dan terus mulai kegiatan dari kecil menjadi besar dan menjadi besar. Beritahukan kepada kaum muslimin bahwa Syiah bukan Islam. Syiah bukan Islam. Kata Nabi Muhammad SAW, faqtuluhum fa innahum musyrikun. Fa innahum musyrikun. Bunuh mereka karena mereka musyrik. Musyrik bukan berarti Islam, karena itu halal darah mereka. Mas kalian rahmat Allah, ini bukan membuat permusuhan, tetapi ya, ceramah ini, sambutan ini hanya membaca hadis Nabi Muhammad SAW. Akan muncul di kalangan umatku satu kaum yang mengklaim dirinya Rafidhah. Maka kata Nabi, faqtuluhum fa innahum musyrikun. Bunuh mereka karena mereka kaum musyrik. Ya. Kenapa hanya Husain yang disebut? Kenapa tidak disebut Hasan? Kenapa mereka mempertuhankan Husain? Karena Husain menikah dengan seorang anak Raja Parsi, dan Parsi itu adalah musyrikun.
Ketika Nabi mengirim surat ke negara Parsi, maka surat Nabi dikoyakkan oleh Raja Parsi. Lalu Nabi berkata, mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Oleh karena itu jemaah sekalian rahmati Allah, Syiah yang ada di Indonesia adalah Syiah Iran. Dan Syiah Iran ini jemaah sekalian rahmati Allah, rencananya adalah untuk membunuh kaum muslimin seluruh dunia. Mereka membuat di dalam tulisan-tulisan mereka bahwa datang ke Padang Karbala lebih afdol daripada 20.000 kali melaksanakan umroh dan haji. Dan ini yang mereka lakukan pada hari ini. Pertanyaannya, kenapa mereka melaksanakan haji dan umroh? Ya, tujuan mereka adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Tujuan mereka adalah untuk menghancurkan kaum muslimin dari pusatnya. Maka berwaspadalah kita apapun yang dikatakan oleh Syiah, dan sebaik apapun akhlaknya yang kita lihat, tetapi dalam jiwa mereka adalah musyrik. Itulah wasiat Nabi SAW, supaya kita berwaspada. Dan mudah-mudahan pemerintah Kota Bogor melalui wali kota yang kita sanjung, yang kita rindukan, ya, supaya beliaulah orang yang selalu tegak di dalam syariat Islam. Karena itu kita datang kemari bersama-sama beliau di kantor beliau, agar mudah-mudahan mendengarkan apa yang menjadi orasi kita, dan kita bersama-sama menegakkan syariat Islam, menghalangi Syiah untuk tumbuh subur di Kota Bogor dan seluruh Indonesia. Ini saja walaupun singkat, ya. Mudah-mudahan Allah memberi barakah. Bismillah.